Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba bincang-bincang dengan salah satu teman dosen saya, yaitu Dr. Fahmi. Tema yang akan kita bicarakan atau kita tayangkan dalam video ini yaitu tentang Corona. Jadi sebelum saya lanjut ke sesi bincang-bincangnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube ini. Baik, Pak Dokter, saya akan sedikit berbincang dengan Pak Dokter mengenai proses perkuliahan dalam situasi COVID-19 seperti ini. Nah, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Pak Dokter. Pertanyaan yang pertama, bagaimana tanggapan Pak Dokter tentang proses perkuliahan dengan situasi pandemi COVID-19 seperti ini? Tanggapan Pak Dokter seperti apa? Saya kira sudah menjadi rahasia umum ya bicara soal pandemi Corona COVID-19 2019. Ya. Saat ini perlu kita tahu bahwa saat ini memang sudah masuk dalam status darurat berbagai wilayah ya, dan daerah di Indonesia. Tentu dengan hal ini banyak sekali pihak yang memang dirugikan, mulai dari sektor pemerintah, ekonomi, bahkan hingga pendidikan. Menyoroti di sektor pendidikan ini, Ya. pemerintah menetapkan untuk melakukan sistem belajar di rumah selama 14 hari. Langkah yang diambil oleh pemerintah agar bagaimana para pelajar dan mahasiswa itu melakukan social distancing dalam menjaga penularan dan penyebaran virus secara cepat. Berarti selain social distancing, physical distancing juga diterapkan? Ya, tetap diterapkan. Oke. Terus? Kalau kita lihat dari himbauan yang dilakukan oleh pemerintah, banyak respon yang kemudian muncul yang didapat dengan adanya ketetapan pemerintah tadi. Nah, mulai daripada jenjang sekolah dasar, menengah pertama hingga menengah atas, bahkan perguruan tinggi, di mana mereka menganggap bahwa nilai edukasi yang masih sangat minim terkait hal ini, hingga untuk menjawab 14 hari pun juga dianggap belum optimal. Nah, sehingga dari waktu libur tadi banyak yang malah menggunakan waktu tersebut tidak dengan sikap yang bijak. Nah, ini permasalahan yang kemudian muncul dalam situasi pandemi, khusus untuk pendidikan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak Dokter. Metode-metode apa yang Pak Dokter terapkan ketika Pak Dokter melakukan proses perkuliahan secara daring atau online? Nah, kita tahu persis bahwa perkuliahan online ini sebagai salah satu jalan keluar alternatif dalam menjawab keberlangsungan proses belajar mengajar di situasi pandemi 19. Nah, salah satu langkah yang kemudian saya ambil di mana beberapa aplikasi online itu kita coba gunakan untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar itu berlangsung dengan cara aplikasi online yang saya miliki, yaitu Zoom Meeting. Ya, ada juga WhatsApp Group. WhatsApp Group sampai pada Microsoft Teams. Microsoft Teams juga ada sampai pada tingkatan Messenger. Messenger juga ya. Tingkatan Messenger juga saya gunakan. Nah, tingkatan Messenger ini digunakan karena memang menjawab kendala yang dihadapi beberapa mahasiswa berkaitan dengan kuota. Nah, dari beberapa aplikasi online ini digunakan dan memang kalau dilihat cukup efektif. Oke. Sekarang dari jawaban yang Pak Dokter paparkan tadi, saya memiliki satu pertanyaan terkait dengan 4 aplikasi yang Pak Dokter sebutkan tadi. Kalau menurut Pak Dokter, dari keempat aplikasi ini, aplikasi mana yang ideal? Tentu saja kita juga harus memperhatikan tentang mahasiswa, apakah mereka memiliki data atau mereka tidak memiliki data. Nah, aplikasi apa aja yang paling menurut Pak Dokter paling ideal untuk digunakan
sebagai aplikasi dalam proses perkuliahan daring ini? Seperti apa Pak Dokter? Kalau pertanyaannya ideal atau tidak ideal, saya kira untuk perkuliahan daring ini juga kalau dibawa dalam pendekatan pembelajaran, maka semestinya efektif dan lebih ideal itu proses tatap muka secara langsung. Nah, tetapi karena kondisi, maka beberapa aplikasi online tadi kita coba tawarkan. Iya. Dari keempat aplikasi online tadi memang memiliki kelemahan dan kelebihan dari masing-masing tempat. Nah, salah satunya misalnya Zoom Meeting, terus Microsoft Teams dan WhatsApp Group. Nah, berbagai empat aplikasi online tadi itu mempunyai kelebihan karena ada yang secara langsung kita bisa melihat keadaan mahasiswa, progres langsung siswa, ya, ada interaksi langsung secara langsung dilakukan, karena itu dianggap meskipun dari proses belajarnya kita rubah dari ruang kelas menjadi ruang daring, tapi di sisi lain ada cukup optimal lah. Nah, tetapi ada aplikasi online misalnya WhatsApp Group. Nah, WhatsApp Group itu tidak bisa langsung menghubungkan interaksi langsung gitu, misalnya interaksi secara tatap muka, tetapi hanya digunakan sebagai media untuk mahasiswa menerima materi, informasi, materi, ada tugas online di sana, ada perekapan absen. Nah, di situ. Nah, itu fungsinya untuk penggunaan WhatsApp Group. Tetapi kalau untuk keberlangsungan secara langsung menjelaskan materi, ada proses tanya jawab, ada diskusi online, itu mungkin bisa langsung lewat Zoom Meeting tadi. Ya, oke. Sekarang saya punya the last question for Pak Dokter nih. Pertanyaan terakhir untuk Pak Dokter. Kira-kira dampak positif dan negatif bagi dunia pendidikan itu seperti apa akibat karena Corona atau COVID-19 ini? Ya, mungkin kita bisa lihat sendiri ya dari situasi ini, kita bisa belajar dari COVID-19 bahwa ada dua hal yang muncul daripada proses belajar mengajar di situasi COVID-19. Yang pertama tadi yang disebutkan bahwa ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, dari dampak positifnya ini yang pertama, kita bisa lihat bahwa kuliah online atau kuliah daring ini menuntut setiap pelaku pendidikan, dalam hal ini pengajar, dosen, guru, bahkan mahasiswa dan siswa, untuk bagaimana bisa melakukan penguasaan terhadap teknologi. Nah, menguasai teknologi artinya bahwa pada tingkatan yang paling tertinggi adalah yang melek teknologi. Melek teknologi yang dari awalnya itu mereka masih bisa dikatakan gaptek. Nah, jadi akhirnya bisa menguasai teknologi itu. Berarti itu dampak dari menguasai dampak positif ya. Itu beberapa dampak positif. Bisa langsung guru itu dari yang tadinya dia tidak tahu, dia berusaha untuk tahu karena memang tuntutan daripada kuliah daring. Mahasiswa pun juga demikian, dari yang memang masih gaptek dan bisa. Nah, ada juga dampak positif selain daripada penguasaan teknologi yang dilakukan pelaku pendidikan tadi, tetapi kita bisa lihat dampak positifnya apa, bahwa karena semua bukan saja mahasiswa dan guru yang diperintahkan untuk di rumah, tetapi semua elemen masyarakat. Nah, oleh karena itu fungsi dan tanggung jawab keluarga, fungsi dan tanggung jawab masyarakat yang ada di sekitar, yang memang tadinya mereka bisa dikatakan bahwa apatis terhadap kondisi pendidikan. Nah, disitulah tuntutan mereka juga untuk bagaimana bisa bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengawal anak didik mereka, mengawal keluarga mereka yang masih mengenyam pendidikan gitu. Jadi tanggung jawab sepenuhnya yang tadinya di sekolah diserahkan sepenuhnya oleh guru dan dosen, tetapi karena sekarang ini work from home atau belajar dari rumah, jadi itu juga tidak bisa terlepas-pisahkan dari tanggung jawab keluarga gitu. Nah, kalau dari sisi negatifnya itu tadi kan sisi positif. Kalau di sisi negatifnya kita lihat bahwa permasalahan dan kendala yang muncul daripada kuliah daring ini kebanyakan itu memang dialami baik dari dosen maupun mahasiswa sendiri. Setelah proses perkuliahan yang
kemudian secara pribadi saya lakukan. Ada hal yang memang saya ketemu kendalanya, itu yang menjadi keresahan dari mahasiswa sendiri, bahwa kuliah daring yang pertama, mahasiswa belum memiliki prasarana teknologi yang mendukung memadai, yang mendukung mereka dalam hal ini. Misalnya ada yang sebagian yang belum punya laptop, katakanlah seperti itu lah. Terus ada juga yang handphonenya tidak Android. Meskipun dalam era 4.0 ini dituntut untuk bisa semuanya bisa sesuai dengan teknologi ya. Terus kendala-kendala yang muncul juga, misalnya mahasiswa mengatakan bahwa paket internet yang terbatas, kemudian jaringan yang tidak mendukung. Nah, oke, terkait dengan paket dan jaringan yang harus mendukung dalam proses perkuliahan secara e-learning ini, apakah peran pemerintah dan peran kampus juga berhubungan dengan yang tadi saya katakan? Tetap menjadi tanggung jawab dan pusat perhatian pemerintah dan dalam hal ini perguruan tinggi kampus. Karena kendala yang dialami yang menjadi dampak negatif yang dialami oleh mahasiswa maupun pelajar tadi, itu salah satu yang mestinya harus menjadi perhatian khusus. Yang pertama dari sarana prasarana tadi, fasilitas teknologi yang kemudian tidak mendukung dan menunjang berjalannya proses kuliah daring. Misalnya jaringan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah, karena itu menjadi salah satu sarana prasarana umum yang memang dibutuhkan saat ini oleh masyarakat. Dan terkait dengan perkuliahan e-learning ya, akses jaringan yang memang penting untuk dilihat. Kemudian yang kedua mungkin kalau saya lihat di Indonesia dan beberapa kampus besar yang ada di Indonesia, yang kita bisa lihat sendiri bahwa ada beberapa yang sudah melakukan kebijakan bahwa memberikan kompensasi, dalam hal ini memberikan kuota kepada mahasiswa. Nah, kuota dalam hal ini kuota paket data tadi untuk menjawab setiap kendala yang dialami mahasiswa, karena proses perkuliahan ini kita belum tahu pandemi COVID ini berakhir kapan. Tapi keberlangsungan daripada kuliah online ini masih tetap berjalan. Oleh karena itu, langkah dan antisipatif yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk memberikan kuota tadi mungkin salah satu jalan keluar dan solusi daripada menjawab masalah tadi. Oke, terima kasih Pak Dokter atas bincang-bincang pada hari ini. Sama-sama. Sekian, semoga Pak Dokter sehat selalu, mudah rezeki, cepat dapat jodoh. Amin. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.